jamuan santap paginya di dalam dan silahkan menempati kursi yang telah kami sediakan. Walau sakit hati, biar semua oleh waktu jalin cinta. Ayo, ayo. Terima kasih. Baik hadirin yang kami hormati, acara saat lagi akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam acara Rapat Koordinasi Kewilayahan Rakolwil Sosialisasi Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah TP4D Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama laporan Tim Pengarah PIPPK. Mohon berkenan Bapak Dr. Andes Haji Andri Darusman MSI. Kami persilakan. Sampurasun. Hatur nuhun. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang kami hormati Ketua TP4D Kota Bandung, Pak Yudin, kemudian beserta jajaran, yang kami hormati para camat se-Kota Bandung, yang kami hormati para lurah se-Kota Bandung, serta tim pengarah PIPPK yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kiranya kami sampaikan laporan kepada Bapak Wali Kota Bandung. Bahwasannya pelaksanaan sosialisasi TP4D, mungkin kita juga para camat dan mungkin para lurah belum artinya mengetahui apa itu TP4D, dan mudah-mudahan kami memohon kepada Pak Ketua TP4D Kota Bandung artinya bisa mensosialisasikan apa itu TP4D yang ada pelaksanaannya dan bagaimana mungkin pelaksanaan di lapangan ini. Kemudian juga berkaitan dengan PIPPK perlu kami sampaikan bahwa penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 16 September tahun 2016 ini sudah terserap sekitar 50,90%. Nah, mudah-mudahan penyerapan ini kemudian juga ketepatan sasaran di lapangan bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian penyelenggaraan acara ini kita menghadirkan 151 lurah dan 30 kecamatan atau 30 orang camat. Namun ada beberapa yang perlu kami sampaikan karena pada kesempatan ini juga hari ini juga berkaitan dengan adanya tim evaluasi dan monitoring PIPPK Bina Wilayah. Ada 3 kecamatan yang mungkin akan menyusul hadir di pendopo ini, yaitu Kecamatan Regol, Cinambo, dan Cidadap. Kita mohon maklum karena memang berkaitan dengan, alhamdulillah Pak Cidadap sudah selesai penerimaan tim Bina Wilayahnya. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua para camat dan para lurah bisa mengetahui apa itu TP4D yang berkaitan dengan TP4D ini. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Andri Darusman MSI. Baik hadirin para tamu undangan yang kami hormati. Untuk selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan dan arahan Wali Kota Bandung. Mohon berkenan dengan hormat hadirin kita sambut Bapak Ridwan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari tim TP4D dari Kejaksaan, Pak Kasih Intel beserta jajaran, para camat, lurah yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul karena kita ingin menyingkronkan tujuan yang baik harus dengan cara-cara yang baik dan pengetahuan yang baik. Alhamdulillah Presiden Jokowi sejak tahun lalu memberikan arahan kepada pemerintah daerah jika ada hal-hal yang
kira-kira butuh bantuan dan butuh arahan dari kejaksaan agar segera mengkonsultasikan segala urusan pembangunan melalui tim TP4D ini. Saya mengingatkan kepada para pimpinan di kewilayahan, sudah teorinya pembangunan ini tidak akan cepat selesai jika tidak ada penguatan dari kewilayahan. Semakin urusan dipusatkan, semakin rantai prosedur semakin panjang. Bagi rakyat dan warga Bandung, kualitas kita diukur dari seberapa cepat pelayanan publik kita dan seberapa baik pelayanan publik kita. Oleh karena itu, lahirlah program PIPPK, di mana wilayah diberi penguatan anggaran untuk masyarakat, pembangunan 100 juta plus minus di RW, di PKK, Karang Taruna, dan LPM. Yang saya khawatirkan adalah terjadinya multitafsir ya terhadap apa yang dimaksud oleh pimpinan dengan yang diterjemahkan di lapangan. Yang pertama adalah semangat dari PIPPK ini, semangat dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Ya. Apa itu semangat dari bawah ke atas? Artinya program perencanaan itu harus aspiratif, Pak. Masyarakat maunya A, disepakati karena masalahnya A, ya dikerjakan A. Jadi ukuran keberhasilan PIPPK bukan hanya urusan keterserapan. Kawali lapor 70%, kawali lapor 80%. Itu satu hal bahwa Anda bisa secara prosedur membelanjakan uang yang sudah disiapkan. Itu baru 50%, Pak, kualitas PIPPK. 50%-nya itu adalah kebermanfaatan. Jadi kalau banyak terserap tapi tidak ada manfaat, itu artinya Bapak Ibu tidak bisa menerjemahkan maksud dari pimpinan. Maksudnya untuk kegiatan ke orang miskin apa, ini kebanyakan rapat, biaya mamin dibanyakin. Yang penting terserap 70%, isinya dahar, makan siang, snack apa, bukan begitu. Jadi nggak keren, Pak, keterserapan tinggi tapi isinya kebanyakan rapat dan biaya-biaya hanya untuk diri sendiri. Itu namanya PIPPK, itu untuk masyarakat, bukan belanja ke diri sendiri. Dan ke masyarakat itu ada jejaknya. Jejaknya itu jadi aspal, jejaknya itu jadi paving block, jejaknya itu jadi balai RW, jejaknya itu jadi cat, jejaknya itu jadi rutilahu yang diperbaiki, gitu kan? Jejaknya jadi gerbang RW, jejaknya jadi pengentasan kemiskinan. Kalau tidak berjejak itu ada honornya kebanyakan, ada maminya kebanyakan, ada jejaknya. Jadi kalau ditanya ke wilayahnya, apa hasilnya? Ya Pak, terserap, tapi before afternya nggak ada bedanya. Berikutnya perencanaan harus baik, kan sudah jelas. Infrastruktur dahulukan. Selama infrastruktur wilayah itu masih riweh, ya selama-lamanya itulah PIPPK isinya infrastruktur. Karena saya masih mendapati urusan infrastruktur masih. Nah, berikutnya tugas camat lurah, pastikan RW-nya kerjanya benar. Karena masih ada komplek RW-RW tidak punya kepemimpinan yang baik. Urban farming kelihatan gitu kan, jadi mesin jahit buat pelatihan, jadi apa kira-kira yang itu yang saya sebut dengan jejak fisik, Pak. Ya. Nah, kalau ini kita pertahankan pola pikirnya merata nih, semua yang dengar omongan saya, Bandung tuh juara, Pak.
Tidak ada kota di Indonesia, kalau yang saya tahu, memberikan anggaran kewilayahan seperti kita. PIPPK ini karena bayi yang baru lahir, banyak yang tidak suka. Kalau tidak suka, banyak orang yang berharap gagal. Kalau gagal, misalkan saya nggak jadi wali kota lagi, selesai PIPPK. Karena pasti diserang dengan cerita ini, cerita itu tentang kegagalan. Jadi sekarang kunci berlanjut tidaknya PIPPK nanti di masa jabatan tergantung kerja lurah camat. Kasihan warga kalau diberhentikan PIPPK. Ini udah teori yang paling benar dari semua teori pembangunan kota, yaitu desentralisasi, diberi anggaran dan diberi kewenangan kekuatan. Terus saya tidak mau dengar ada cerita, Pak Cina, bisi kontraktor nanti baladna si camat iya, baladna si lurah iya, Pak ada kegiatannya, barangnya nggak ada, ya dibelanjakan uangnya, barangnya nggak ada, dan sebagainya. Saya sebenarnya inginnya PIPPK itu 100% dikerjakan oleh warga, tapi DPRD waktu dalam pembahasan tidak menyetujui gagasan ini. Hati kecil saya mah inginnya semua itu oleh warga. Di Bali Bapak Ibu ya, di seluruh kabupaten di Bali itu kerjaannya sama seperti harga kontraktor, harganya 50% dari harga kontraktor. Warganya berdaya, harga lebih murah, kan begitu ya. Tapi kalaupun di pihak ketiga kan tadi kualitas, boleh ada KKN dan sebagainya. Itulah kenapa saya paksa NU agar coba ini tim TP4D memberikan arahan didengar langsung oleh Camat Lurah, ya, dari sisi tertib administrasi dan aturannya. Jadi dari Pak Wali saya menyemangati, mengingatkan lagi, merefresh lagi nawaitunya, ya. Kalau Bapak nggak suka memimpin, ajukan surat mutasi. Nanti diberi tugas yang sifatnya bukan memimpin, mengurusi yang sifatnya soliter, ya, soliter teh, senang dalam kesepian gitu kerjanya, konsep, nggak masalah. Tapi kalau jadi lurah camatnya ada wayahnya, harus senang ketemu orang, harus senang dicurhatin banyak masalah. Itu risiko pemimpin, suka tidak suka. Kalau tidak suka dicurhatin, di bapeda aja kerjanya. Konsep merencanakan itu tipe anu. Ini lurah camat mah wayang, Pak Il butuh anu ini masalah, tiap hari belanja masalah, dinikmati aja. Itu sudah resiko, ya. Pak Camat juga sama. Jadi nggak bisa camat lurah hanya di kantor, di belakang meja, harus di lapangan sebagian, mendengarkan belusukan, makan dengan warga miskin yang saya suruh kan, sholat Jumat di masjid yang berbeda, bikin indeks kebahagiaan, ngabandungan. Dan risikonya, tupoksinya adalah pemimpin. Hanya bedanya memimpin 20.000 penduduk, memimpin 100.000 penduduk, saya memimpin 2,4 juta penduduk. Hanya beda skalanya aja. Tanggung jawab dengan wali kota mirip-mirip sama. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan sambutan pada pagi hari ini. Kita mendengarkan pemaparan dari Ketua TP4D. TP4D ini dibentuk adalah sebagai tim pengawal pengaman pembangunan pemerintah. Ini supaya tidak ada keraguan-keraguan bagi pejabat PPK, PPTK maupun kepala dinas ataupun kepala SKPD maupun camat, lurah dan lain sebagainya. Tujuan tim TP4D sebagaimana telah saya sampaikan tadi, supaya tidak ada keraguan atau rasa takut dari bapak-bapak sekalian. Tujuan yang paling hakiki yaitu dalam hal pengadaan barang dan jasa, yaitu untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang jumlah dan mutu yang sesuai. Maksudnya jumlah yang diperoleh dan mutunya sesuai dengan anggaran yang ada, yaitu untuk terjadinya pelaksanaan yang tepat waktu serta dilaksanakan dengan efektif
dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat dan dilaksanakan dengan transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun pemanfaatan bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat atau pelayanan publik. Dalam hal penyusunan kontrak, bisa minta pendampingan kepada kita akan kaji dari aspek keperdataannya, Pak, dari bidang keperdataan. Dan juga Bapak jangan takut nanti kalau sudah minta pendampingan kepada kita bisa membantu Bapak sekalian selaku ketua SKPD atau selaku camat apabila terjadi gugatan terhadap gugatan TUN, tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat kita ada permasalahan, kita digugat oleh masyarakat terhadap putusan-putusan debat TUN, yaitu camat, terhadap putusan yang dikeluarkan oleh camat. Bapak bisa mempuaskan pada kita selaku jaksa pengacara negara. Kemudian dalam hal Bapak selaku penggugat, Bapak juga selaku pejabat TUN dapat memberikan suatu kuasa khusus kepada kita untuk mewakili Bapak-Bapak sekalian menggugat selaku objek tertentu. Jadi Bapak selaku baik selaku penggugat maupun tergugat dapat memkuasakan kepada kita selaku jaksa pengacara negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pemaparan yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi, di sini tim TP4D Kejaksaan Negeri Bandung, ya, berdasarkan aturan yang berlaku, di sini mempunyai tugas yang ke-1 yaitu mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan atau preventif dan persuasif di tingkat daerah dengan cara yaitu memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD yang seperti sekarang kita lakukan terkait materi tentang perencanaan pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, perizinan, pengadaan barang jasa, tertib administrasi, tertib pengelolaan keuangan negara baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan. Saya baru dengar ada lagi program PIPPK, teman. Ini untuk 4 lembaga RW 1.581 RW masing-masing 100 juta, PKK 151 yang sama juga 100 juta, 151 Karang Taruna, 151 LPM dari seluruh kecamatan di Kota Bandung. Total anggaran yang dikeluarkan 231 miliar, yang tidak kecil. Lanjut, ini sasaran PIPPK, meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam memetakan isu-isu sentral pembangunan berskala kecil yang ada di setiap kelurahan, meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di setiap kelurahan secara mandiri, lalu meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya pengembangan kewirausahaan sehingga terbuka peluang untuk menciptakan wirausaha baru dan lapangan kerja baru, lalu memantapkan proses pembelajaran pengelolaan pembangunan di setiap kelurahan. Sasarannya manis, ya, semuanya manis. Pelaksanaannya penggunaan anggaran dari PIPPK itu sebagai pengguna anggaran adalah camat. Perencanaan tepat guna, di situ tepat guna ini di dalamnya ada mulai dari pengadaan, pemanfaatan sampai pemeliharaan, baru tepat pertanggungjawaban. Itu aja, sehingga jangan takut akan mengakibatkan hukum, takut korupsi atau apa. Yang penting tepat, 3 tepat itu berlakukan, maka jauh dari akibat hukum. Jadi kenali hukum, jangan takut. Itu saja, terima kasih. Hanya satu pertanyaan, bagaimana mengajukan atau mekanismenya memohon bantuan dari pengacara negara? Mungkin itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Lurah. Pengajuannya sangat simpel dan gampang sekali, Pak. Bapak bisa langsung datang ke kantor kita bikin MOU, Memorandum of Understanding, kerjasama.
Bapak sudah bisa melakukan apapun masalah data dan tata usaha negara yang akan Bapak mintakan kepada kita selaku pengacara. Dalam konteks hanya selaku dalam hal perdata dan tata usaha negara Pak ya, bukan dalam tindak pidana. Dalam hal Bapak ditangkap polisi, kita tidak bisa mendampingin. Tapi dalam hal Bapak digugat, masalah objek tanah, masalah keputusan lurah, masalah kebijakan lurah yang sifatnya pejabat pejabat tata usaha negara, kita dapat wakil Bapak sebelumnya ditindaklanjuti dengan surat kuasa khusus. Masalahnya Pak Lurah nih ada beberapa Pak Camat. Nih di sini kita singgung sedikit karena ini juga ada pesan dari Pak Wali bahwa kaitannya dengan penggunaan dana PIPPK di Kota Bandung khususnya sampai dengan September 2016 itu realisasinya masih rendah. Di sini kita buka aja, antara lain di daerah Kecamatan Cicendo ada yang realisasinya sampai dengan bulan September 2016 ini baru 6%. Lalu ada juga untuk beberapa daerah lainnya, diantaranya ini daerah Astana Anyar ada yang belum direalisasikan sama sekali. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Yudi dan Bapak Ratno, TP4D ini memiliki program untuk melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap kegiatan-kegiatan yang khususnya dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun sekarang di daerah. Ada keraguan-raguan atau kekhawatiran yang selama ini timbul bahwa pejabat takut untuk menggunakan dana yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi dalam hal ini kami dari tim TP4D ingin menegaskan bahwa apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasti menimbulkan masalah. Namun apabila dilaksanakan tepat sasaran, sesuai aturan, itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi ini Bapak Camat selaku pengguna anggaran dan Bapak Lurah selaku kuasa pengguna anggaran, ada yang ingin ditanyakan? Kalau permasalahan yang mungkin nanti kita butuh dan perlu dikonsultasikan memang mungkin agak banyak, ada. Cuma kami minta informasi karena saya yakin Bapak juga keseharian sibuk. Bagaimana teknis nanti kita kalau seandainya ingin pendampingan kepada PPKD, apakah misalkan ada waktu tertentu, hari tertentu untuk bisa kita konsultasi ataukah lewat telepon atau apa supaya mungkin lebih enak, lebih efektif dan kita lebih bisa fokus untuk proses ke depannya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Firman. Ini bisa langsung saya jawab aja. Untuk kaitan dengan pendampingan dari TP4D, mekanismenya memang sudah lazim dan sering dilakukan. Bahkan tadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kasidatun bahwa kaitan dengan TP4D itu untuk kegiatan strategis itu secara langsung kami melakukan pengamanan dan pengawalan. Tapi untuk kegiatan non strategis atau yang ingin spesifik, dalam hal ini saya selaku Ketua TP4D Kota Bandung membuka pintu Pak selebar-lebarnya. Bapak datang ke kantor kami, temuin kami, Kepala Seksi Intelijen Kota Bandung, Kejari Kota Bandung, atau Bapak Kasidatun selaku Wakil Ketua, kapan aja. Bahkan nanti Bapak kasih nomor kontak saya, kapan aja Bapak bisa komunikasi. Kalau secara formal Bapak harus nanti mengirimkan surat, bisa langsung dari Bapak Camat ataupun juga nanti mungkin melalui Bapak Wali atau mungkin melalui SKPD terkait untuk memohon kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, melalui Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bandung kepada Ketua TP4D Kota Bandung untuk melaksanakan pendampingan atas segala sesuatu kegiatan yang Bapak akan laksanakan. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah tim TP4D ini bisa melakukan pengawalan dan konsultasi Pak, mulai dari sebelum perencanaan program Pak. Artinya sebelum jadi program itu dibuat, apakah itu bisa dilakukan? Karena kalau menurut pendapat saya proses perencanaan ini sangat menentukan Pak, berhasil tidaknya sebuah program. Mungkin kalau perencanaannya sudah baik, sudah dikawal dengan benar, mungkin pelaksanaannya ini dari sebelum di perencanaannya. Terima kasih Pak. Apakah pekerjaan ini mulai dikawal sejak perencanaan dari awal ya?
Justru itu yang kita kehendakin, Pak. Justru kita tidak menghendakin perencanaan yang sudah dilakukan dahuluan. Nah, lebih baik perencanaan itu dibuat, didampingin pada saat itu belum direncanakan. Dalam hal Bapak menyusun OEE, membuat harga pasaran HPS, silakan nanti Bapak datang ke kita, minta pendampingan ke Pak Ketua TP4. Pak, benar nggak Pak cara membuat HPS kita, Pak? Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa hampir 77% Pak terjadi suatu tindak pidana korupsi itu karena adanya perencanaan yang asal-asalan, karena adanya pembuatan HPS yang tidak sesuai dengan ketentuan, pembuatan HPS yang tidak melakukan survei pasar. Sekarang kita bisa, kita buka download, kita buka website, kita mau cek harga dimanapun bisa sekarang. Tapi itu harus dibuktikan sama fakta bahwa memang sudah pernah dilakukan survei pasar sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kasinda tadi, bahwa bagaimanapun dana PIPPK ini harus dilaksanakan, Pak. Kita jangan pandang ini ada politis, ada apa. Selagi Bapak melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan Perpres dan sesuai ketentuan tentang keuangan, laksanakan aja. Yang kita menjadi masalah itu, Pak, tentang ketentuan keuangan. Ketentuan tentang keuangan itu setiap tahun berubah. Kita aja jaksa nih bingung nih, Pak. Orang keuangan juga bingung, Ibu ya. Ketentuan keuangan itu setiap tahun itu pasti ada perubahan, Selagi Bapak melaksanakan itu sesuai ketentuan, jangan takut. Nah, yang menjadi masalah di daerah, kebetulan Kota Bandung mungkin enggak, dengan program pemerintah dana desa, 1 miliar dana desa, itu rawan bermasalah, Pak. Kenapa? Tidak semua kepala desa, tidak semua lurah di kabupaten itu menguasai tentang ketentuan keuangan. Nah, di situ lebih rawan daripada dana PIPPK, karena mohon maaf tingkat kemampuan kepala desa di kampung-kampung itu tentang keuangan itu sangat minim sekali, di mana satu desa itu dikucurkan oleh Pak Jokowi 1 miliar, Pak ya. Nah, saya hanya menegaskan tadi, Bapak jangan pandangan dengar sana dengar sini, ini ada politis ada apa. Selagi Bapak laksanakan kegiatan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bapak jangan takut. Kalau pengadaan harus dengan Perpres tentang pengadaan barang dan jasa, pencairannya harus sesuai dengan ketentuan keuangan yang berlaku. Biasanya yang menguasai itu bendahara, kecuali ada suatu keraguan bisa datang ke kita diskusikan bersama, Pak. Mungkin itu, Pak ya. Terima kasih. Waktu sudah jam 11, mungkin juga udah mulai ada yang ngantuk-ngantuk kali, angin-angin. Jadi nanti bisa kita konsultasikan secara lebih detail atau lebih fokus seperti yang Bapak sampaikan. Nanti saya akan berikan nomor kontak saya, silakan kita komunikasi. Bahkan juga dengan Pak Bagum nih, Pak Andri juga bisa selalu konsultasi dengan saya kapan aja. Kalau sama saya mah jam kantor saya sebenarnya nggak ada, saya bisa 24 jam. Tapi kalau ingin datang ke kantor, mangga, mulai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore itu kita ada di kantor. Jadi Bapak Camat, Bapak Lurah jangan sungkan, silakan datang. Dan tadi sebagaimana disampaikan Pak Kasidatun, jangan ketika ada masalah baru ngomong. Kalau kita mau ngomong pendampingan itu dari awal, dari perencanaan sampai dengan final. Dan berkaitan dengan dana PPPK yang memang jumlahnya sedikit, kita kegiatan TP4D tidak melihat nilai, Pak. Tidak ada batasan nilai. Selama itu memang kemungkinan ada masalah hukum yang timbul atau ada keraguan-raguan berkaitan dengan aspek hukumnya, Bapak silakan konsultasikan. Dan kalau memang Bapak perlukan minta pendampingan, kami siap untuk melakukan pendampingan. Tapi sekali lagi pesannya, jangan ada istilah lagi yang kami dengar, sunat-sunat dana PIPPK. Nggak zaman sunat-sunatan itu. Sunat-sunatan nanti kalau liburan sekolah anak suka disunat. Paling gitu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ini seluruh rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini secara resmi telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.